Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani, NIM 1119047, serta rekan saya Melisa Erlina Vitasari, NIM 1119048. Adapun Humairoh, NIM 1119069, serta Salma Hafidoh, NIM 1119071. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai subjek hukum dan objek hukum. Pertama yaitu adanya pengertian subjek hukum. Subjek hukum itu sendiri ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia di sini maksudnya adalah orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu orang dewasa yang menurut hukum telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Adapun lembaga hukum di sini maksudnya suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya ada badan hukum. Badan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat ini didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang. Contohnya seperti PT, firma, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Kemudian ada badan hukum publik. Badan hukum publik ini didirikan berdasarkan publik yang menyangkut kepentingan publik. Contohnya seperti lembaga-lembaga dan bank-bank negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Salma Hafidoh. Selanjutnya, pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak terbagi menjadi dua, bergerak karena sifatnya seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang seperti hak memungut hasil, hak pakai, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak terbagi menjadi tiga karena sifatnya seperti tanah dan pohon yang tumbuh di atasnya. Selanjutnya karena tujuan mesin, alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Selanjutnya karena undang-undang seperti hak pakai terhadap benda yang tidak bergerak. Selanjutnya contoh kasus subjek hukum dan objek hukum. Pak Bagas merupakan pegawai di PT Global Indo. Di perusahaan telah tertulis peraturan bahwa karyawan harus masuk tepat waktu. Pada saat itu, Pak Bagas telat untuk masuk kantor dan mendapat sanksi atas perbuatannya. Contoh subjek hukumnya adalah Pak Bagas sebagai karyawan kantor PT Global Indo. Beliau mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan tata tertib perusahaan. Subjek hukumnya adalah Pak Bagas telah melanggar tata tertib perusahaan di mana harus datang ke kantor jam 7, tetapi beliau malah telat berangkat jam 7:30. Contoh objek hukumnya adalah perusahaan, di mana merupakan hak benda yang berwujud dalam kasus seperti ini, dan Pak Bagas melanggar tata tertib perusahaan dan lalai dalam menepati waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.